Atau dikasih yang progesteron only nggak apa-apa. Tapi kalau nyerinya berat banget, nah biasanya kita kasih ini biasanya kita kasih pada kasus orang endometriosis biar dia bisa pengen hamil, biasanya kita kasih ini GnRH agonis ya. Oke, bocor ya. Ih, siapa tuh yang bocor? Udah, masih aku muter. Nah, kalau misalnya dia ukurannya sakit tapi ukurannya besar banget, ya harus di laparoskopi, di sistektomi, diambil kistanya aja. Nah, bedanya gini, Rek, kalau kamu ngambil kistanya aja, sometimes itu loh keambil folikel-folikelnya. Jadi jumlah folikelnya keambil. Jadinya apa dong kalau folikel keambil? Resikonya apa kalau folikel jumlahnya tambah sedikit? Gangguan menore. Enggak. Apa dong? Fertil. Enggak langsung infertil kan, tapi apa akhirnya? Kan nggak langsung ambil semua. Menopause. Nah, menopause dini karena keambil apa namanya apa tadi folikel-folikelnya ya. Nah, jadi misalnya kamu kapan laparoskopi sistektomi ya kalau sekiranya orangnya sudah tua gitu, udah punya banyak anak, boleh di laparoskopi sistektomi. Tapi kalau dia masih pengen hamil, operasinya operasi selektif. Dan cara operasinya beda ya, benar-benar harus pelan banget diambil benar-benar satu kistanya doang itu lebih hati-hati dan biasanya lebih susah ya cara operasinya. Atau kalau misalnya ternyata udah mentok gitu ya, ukurannya besar banget, tapi dia masih pengen hamil gitu kan, tapi ukurannya besar, terus nggak bisa ki koyo kalau di operasi selektif bener-bener nggak bisa diambil kistanya doang gitu ya. Ya mau nggak mau harus di IVF, di apa bayi tabung ya. Tapi diingat kita kasih obat ya, obatnya yang gold standarnya biasanya kita kasih GnRH agonis ya. Kalau ditanya obatnya ya. Jadi pada orang yang endometriosis dimanapun itu sebenarnya nggak cuma di ovarium. Kalau endometriosis kalau ditanya obatnya yang terbaik saiki ku GnRH agonis ya. Next. Tadi adalah yang kista-kista yang fungsional udah, yang endometrioma sudah. Sekarang ke arah tumor. Tumor itu kan ada yang jinak, ada yang ganas. Yang ganas gampang kan klinisnya, berarti orangnya ada penurunan berat badan, masanya berdungkul-dungkul, sampai asites, anemia gitu kan. Berarti dia yang ke arah keganasan ya. Tapi kalau yang benign ada tiga. Ada yang tumornya dari sel germinal, ada yang tumornya dari epitelnya ovarium, ada yang tumornya dari sex cord stromal, tapi jarang ya. Nah, kalau yang tumornya dari tumor germinal kan pernah aku bahas ya, berarti dari sel yang multipoten, sel yang bisa berubah jadi apapun. Sehingga nama lainnya nanti bisa jadi nanti teratoma ya, atau namanya kista dermoid. Jadi bisa ditemukan ada rambut kek, lemak, gigi, tulang di situ. Nah, sel ini yang paling sering terjadi torsio. Jadi kistanya itu bisa kepeluntir. Kenapa? Karena selnya agak berat ya guys ya kan ada gigi di situ atau ada apa gitu loh. Jadi gampang kepeluntir jadinya. Di USG sudah kita bahas ya USG ya di PA kalau nggak salah ya. Ada rokistensi nodul. Kalau yang dari tumor epitel ovarium jadinya kista. Jadi kalau kista yang tadi yang fungsional tadi kan dari apa? Dari folikel, dari apa corpus luteum gitu ya. Tapi kalau kista yang ke arah tumor dia dari sel epitelnya ovarium. Nanti ada yang berbentuk serus, ada yang berbentuk mucinus. Kalau dari cairannya berarti serus yang cairannya jernih gitu kan. Kalau yang mucinus berarti cairannya yang kental. Kalau kamu buka, kalau kamu PA. Tapi kalau kamu nggak sampai PA, tetap kan gold standardnya PA ya. Tapi kan nggak semuanya harus di PA, Torek. Yang pemeriksaan wajibnya apa? USG kan. Kalau serus itu biasanya kistanya tipis, cuma satu ruang.
Kalau yang mucinus bener-bener. Dan kalau yang si kista dermoid kan yang gampang terjadi torsio ya. Tapi kalau yang mucinus yang gampang ruptur. Kenapa gampang ruptur? Karena dia besar dan tadi bersepta-septa. Jadinya dia gampang ruptur. Akhirnya kalau ruptur apa? Ya caranya keluar dong kemana? Ke kafo pelvis atau ke kafo belakang ya. Ya di itu lagi. Jadinya orangnya akan kesakitan gitu. Heboh tiba-tiba gitu. Oke, kalau yang ini jarang ya, tekoma atau fibrotekoma jarang aku bahas ya. Nah, tadi komplikasinya kan bisa terjadi torsio. Nah, torsio ini masuk ke gawat daratan di bidang jin. Gimana kok bisa torsio, kok bisa kepluntir? Yang pasti yang pertama karena ada massa di ovarium ya. Bisa jadi karena tadi ada kista. Yang paling sering kista dermoid tadi kan yang gampang kepluntir. Terus atau si ovariumnya mobile, ovariumnya tuh nggak terfiksasi, jadi kayak gender-gender gini ya. Karena ligamentumnya longgar, biasanya kalau pada kasus anak-anak atau remaja, anak-anak yang belum pernah melahirkan sebelumnya. Atau kehamilan di trimester awal, karena kalau ada corpus luteum kiss dan ada perubahan hormonal, nanti bisa meningkatkan risiko terjadinya ovarial torsio tadi. Ciri khasnya apa? Khas ada orang nyeri perut, cewek, nyerinya hebat, tiba-tiba cuma di satu sisi. Tapi nyerinya itu bisa intermittent, bisa hilang timbul. Kenapa? Kadang kistanya, kadang torsionya tuh dia torsima sendiri, kayak kelepas sendiri, terus kepeluntir lagi gitu. Mirip sama torsiotestis ya, jadi gak ada itu. Terus udah mual muntah juga. Tapi ya tetap biasanya kalau di USG ada kistanya, tapi ada kepeluntirannya juga. Oke, lagi-lagi kamu USG bentukannya apa? Ovariumnya membesar dong ya, besar, gede gitu ya. Terus katanya ada gambaran string of pearls. String of pearls kenapa? Karena folikelnya ketekan terus numpuk-numpuk. Jadi kayak gini folikelnya. Jadi kayak tasbih gitu, numpukan bebas di pelvisnya. Oke, jelas ada massa di ovariumnya tadi ya. Terus tambahin Doppler karena torsio, Dopplernya tidak ada darah. Yang kena adalah vena. Penata laksanaannya karena dia emergensi ya, kalau kamu nggak lepas peluntirannya, lagi-lagi kita takutnya apa? Nekrosis. Maka penetasan awalnya apa? Laparoskopi segera. Buat diapain nanti di dalam OK, nanti dioperasi, diputar kembali. Tapi misalnya pas habis diputar, ditunggu berwarna nggak? Kalau misalnya tetap dia ternyata nggak berwarna, tetap hitam, berarti kan sudah nekrosis total, udah nggak viable lagi. Ya sekalian ovarektomi. Jadi sekalian diambil ovariumnya. Lagi-lagi resikonya berarti ya bisa ada resiko chance buat punya anak berkurang dong karena ovariumnya hilang satu. Sama lagi-lagi chance untuk menopause dininya lebih tinggi lagi karena folikelnya udah satu ovariumnya kan kepotong satu. Nah, soalnya banyak tentang kista, banyak tentang ovarium ya, Rek. Next ke arah infeksi, ada PID, pelvic inflammatory disease, di mana dia adalah infeksi ascending dari bawah, dari vagina atau serviks naik ke atas. Kalau endometrium namanya endometritis. Jadi endometritis itu ada dua ya, endometritis yang diakibatkan PID karena kasus ini, atau endometritis yang terjadi postpartum. Biasanya pada kasus orang yang melahirkan yang tidak higienis, yang kalau nanti habis melahirkan terus bau bau nifasnya bau busuk gitu. Naik ke tuba falopi namanya salpingitis. Naik ke ovarium namanya oovoritis. Kalau sampai ada abses tergantung di mana kan. Kalau ada pus di salping atau di
Non-GO. Yang GO Neisseria gonorrhoeae, yang non-GO Chlamydia trachomatis. Selain itu ada apa? Kuman-kuman anaerob. Bisa Gardnerella vaginalis, bisa Mycoplasma. Tapi paling sering GO dan non-GO ya. Gambaran klinisnya, nyeri perut di bagian bawah, terus ada dispareuni. Dispareuni itu nyeri saat berhubungan seksual. Terus dia keputihan yang baunya nggak normal lagi. Apalagi ciri khasnya? Ada pas kamu VT nyeri goyang serviks. Ingat kan kalau ada nyeri goyang serviks berarti ada sesuatu di tuba kan ya. Nyeri tekan kalau kamu pegang, bisa demam bisa enggak, tapi khasnya demam. Ya. Nah, penata laksanaannya apa ya? Udah dikasih antibiotik tergantung nanti penyebabnya apa. Kalau misalnya GO berarti kan ceftriaxone. Kalau non GO doxycycline. Kalau selain itu kuman-kuman anaerob, contohnya si Gardnerella vaginalis dikasih metronidazole. Nah, diingat itu dulu. Oral ngasihnya. Kalau PID yang lain, kalau cuma salpingitis, ovoritis dikasih oral aja, tergantung bisa safety, bisa doxy, bisa metro. Oke, atau cefixim ya kalau misalnya GO. Nah, tapi kalau TOA dia harus ngamar, harus MRS. Kenapa? Karena udah ngantong nanahnya, berarti harus dioperasi di drainase. Dan antibiotiknya harus antibiotik yang injeksi dan dikasih tiga-tiganya langsung. Jadi kalau masih belum sampai TOA, dikasih tergantung penyebabnya, oral. Tapi kalau sudah TOA, dikasihnya injeksi dan dikasih tiga-tiganya obatnya. Nah, tadi kan cuma di sisi drainase ya. Tapi kalau toanya sampai ruptur, berarti tandanya kayak tadi tuh, ruptur juga, tapi yang keluar nanah dong jadinya ya, harus di laparotomi. Kalau di USG, kalau toa ada apa? Ya, apa namanya, ada massa pas di USG ya, multilokuler. Terus apa ciri khasnya? Kalau kamu eko, pembuluh darahnya banyak. Kalau tadi yang torsio, pembuluh darahnya nggak ada kan, karena ada sumbatan. Tapi kalau TOA karena dia inflamasi berarti pembuluh darahnya banyak. Dan ada internal eko, ada debris. Debris ini apa? Karena isinya banyak nanah-nanahnya. Nah, itu kayaknya aku bikin soal tuh ada 7 lah soal tentang apa ovarium itu. Next ya, ke salping atau tuba fallopi. Yang dibahas dikit ya sebenarnya. KET udah pernah kita bahas. KET nggak aku masukin karena KET punyanya OPS. PID udah aku bahas barusan. Salpingitis ya salah satu dari PID. Adesi atau obstruksi tuba bukan penyakit utama sebagai komplikasi dari penyakit yang lain. Jadi aku bahas cuma dikit tentang salpingitis. Dia adalah bagian dari PID tadi kan. Kalau habis dari serviks ke atas ke endometritis, terus dia naik ke tuba fallopi kan ya. Nah, dia yang paling awal muncul biasanya. Sama ya, dan nyeri goyang porsio juga. Dia penyebab utama kerusakan tuba. Kalau salpingitisnya dia kronis, jadinya kan nanti jadi juga bengkak, terus tubanya menebal. Kalau misalnya infeksinya berlanjut tadi ya sampai fibrosis, kayak apa ya, Rek? Kayak kaku gitu kan jadinya. Akhirnya tubanya nggak bisa menyalurkan si ovum. Jadi ada resiko satu kehamilan ektopik. Bisa resiko apa? Infertil juga. Kalau infeksinya berat, jadinya ada nanah, namanya piosalping. Kalau nanahnya numpuk ngantong, jadinya TOA tadi ya. Di USG ada Cockwell sign, jadi tubanya itu pas di USG nggak reguler, jadi kayak apa sih jenengku apa rek Cockwell tuh? Tahu Cockwell kan kalian apa sih bahasa Indonesianya itu gigi apa rek? Gir. Nah, gir. Terus tubanya menebal. Nah, sekarang tuba. Yang terakhir ada uterus. Yang banyak dibahas di uterus nanti ada leiomyoma atau mioma sama
endometriosis ya. Leimioma atau nama lainnya yang terkenal adalah mioma uteri atau fibroid. Definisinya dia tumor, tapi dia jinak dari sel otot polos, dari miometrium. Nah, dia amat sangat dipengaruhi sama hormon ya. Hormonnya apa? Estrogen sama progesteron jelas. Epidemiologinya ternyata paling sering pada orang-orang yang usia reproduksi. Tapi apa ya, akhir late reproduksi gitu, nggak 20-an sih. Biasanya umur 30-40-an. Jarang muncul setelah menopause. Kenapa? Karena kalau saat menopause itu biasanya kan sudah nggak ada, estrogennya udah rendah ya. Jadi biasanya sudah hilang. Kalaupun ada, biasanya bisa hilang udah gitu. Faktor resikonya, orang yang punya miom, faktor resiko pada orangnya apa? Menarche-nya dini. Jadi mensnya umur 7 tahun, umur 8 tahun gitu. Atau orang yang belum pernah punya anak sebelumnya, berarti hormonnya masih belum stabil. Obesitas, estrogennya kan tinggi. Sama riwayat keluarga mioma. Nah, kenapa kok bisa muncul miom itu? Jadi awal, kan tadi tetap ya, karena ada hubungannya sama estrogen sama progesteron. Awalnya itu cuma satu tok. Cuma ada satu sel otot polos yang bermutasi. Kayak tumbuh satu tok, awalnya dikit gitu. Nah, dia ini kan awalnya kecil ya, satu tok, tapi dia lebih sensitif dibanding sel otot-otot yang normal. Harusnya kan kalau ada estrogen menebal gitu ya. Tapi dia lebih sensitif sehingga apa? Dia akan berkembang lebih banyak kalau ada estrogen gitu. Jadi nodul akhirnya ya. Ya. Mioma punya reseptor estrogen dan progesteron yang lebih banyak dari miometrium normal yang awalnya kecil tadi membesar 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 akhirnya. Jadi dia akan membesar kalau ada hormon estrogen dan progesteron yang lebih tinggi. Contohnya pada usia yang lagi hamil gitu ya, atau lagi usia reproduktif. Tapi setelah menopause atau kamu kasih obat tadi GnRH agonis kayak pada kasus endometriosis, kan kalau kita kasih GnRH-nya naik kan akan turun semuanya. Tuh. Jadi akan mengecil sendiri nanti. Yang diingat ini yang dibintangi di sini klasifikasinya berdasarkan tempatnya. Yang intramular itu cuma di tengah berarti di sini. Bisa di atas, bisa di bawah, terserah. Pokoknya di tengah lapisan dari miometrium. Dia yang paling sering. Ya, karena dia di dalam, pas di dalam situ, jadi kalau diperiksa, uterusnya membesar. Uterusnya kelihatan membesar, tapi nggak difus. Pembesarannya tuh bukan yang rata, gede semua, enggak. Kayak ada tonjolan gitu loh. Terus mensnya menoragi, mensnya lebih banyak. Kenapa? Ya karena kan bayangin miometrium kan tempat yang memeres toh, ya. Jadi ada benjol ditambah keperes dong akhirnya ya, dan sakit jelas. Kalau yang intramural. Kalau yang di submukus itu berarti dia nonjolnya ke arah dalam, ke arah kavum uteri di sini nih. Nih, sini. Itu yang submukus. Kalau dia karena dia tumbuhnya ke arah dalam ya, kalau yang paling sering adalah kalau yang tadi itu paling sering bikin sakit ya, kalau yang yang intramural. Kalau yang submukus yang perdarahannya banyak banget. Kenapa? Ya kan kena endometriumnya soalnya. Dan ada yang menarik, dia bisa kayak ada polip, ada bertangkai ya. Jadi dia bisa bertangkai kayak gini dan turun sampai sini. Kayak gondal-gandul di serviks. Namanya nanti mioma gebut. Jadi mioma gebut tuh sebenarnya mioma submukus yang dia itu nonjol tapi bergantung sampai ke bawah gitu. Kalau subserus ini yang paling jarang. Dia munculnya ke arah luar nanti ya. Tumbuhnya ke arah luar, ke arah peritoneum. Ini yang sering bikin gejala di luar di luar uterus. Jadi nekan VU, jadinya sering pipis, sering konstipasi gitu. Jadi diingat-ingat dari dia tiga ini keluhannya bisa beda-beda. Kalau yang paling sering sakit, yang bikin sakit kalau mens intramural. Kalau yang bikin perdarahan lebih banyak itu yang submukus. Kalau yang ngasih gejala di luar repro berarti yang subserus. Pemeriksaan fisiknya diperiksa uterusnya itu dipegang, uterusnya membesar, tidak difus tapi ya benjol-benjol gitu, konsistensinya kenyal padat. Kadang tuh sampai bentuknya uterus tuh miring-miring sampean.
Pemeriksaan penunjangnya masa hipoekoik, ya berarti gelap, hitam ya pada miometrium. Terapinya dikasih anti nyeri NSAID. Kalau perdarahan bisa kamu kasih asam tranexamat. Kasih kontrasepsi oral lagi-lagi bisa dikasih GnRH agonis nanti biar progesteron estrogennya turun. Non farmakonya bisa ya gak dibedah kok non farmakonya. Kemarin udah dibahas di kardiologi ya, di embolisasi, di sumbat arterinya. Kalau yang bedah bisa di myomectomy, berarti cuma diambil miomnya. Tapi kalau emang dia sudah usianya udah lanjut, udah nggak pengen punya anak lagi, dan miomnya biasanya banyak, ya sekalian di histerektomi, diangkat rahimnya. Yang terakhir, endometriosis, tumbuhnya jaringan endometrium yang tidak pada tempatnya. Teorinya ada banyak, tapi teori yang terkenal namanya retrograde menstruation. Apa tuh? Darah menstruasinya harusnya ke bawah, tapi balik ke atas. Karena dia balik ke atas, seret, sampai keluar ke tuba gitu kan. Dari tuba tuh kan ada fimbre kan bolong atau rek, keluar juga. Jadinya apa? Di luar rongga apa reproduksi di pelvis. Bisa tumbuh di situ, nempel ke organ-organ pelvis. Bisa. Ada juga kan namanya metaplasia kolemik. Metaplasia kolemik itu apa? Jadi sel-selnya bisa berubah. Sel-sel yang multipoten bisa berubah menjadi sel endometrium. Jadi kayak ceritanya itu, apa teratoma tadi. Gangguan imunologis, berarti pada beberapa kasus udah dia retrograde menstruasi atau dia metaplasia kolemik, si pasiennya memang apa ya ada gangguan imunitas di mana dia nggak bisa mereduksi, nggak bisa ngebuang sel-sel endometrium itu, gitu. Jadi tambah banyak dong berkembang. Teori yang terakhir, diseminasi hematogen atau limfe atau teori metastasis. Apa tuh? Jadi ada yang bilang endometrium yang luruh itu, yang lagi mens luruh itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah, terus nyebar ke organ lain. Jadi kenapa kok bisa ada endometriosis di toraks, endometriosis di otak, yang kita pakai teori yang ini, katanya bisa masuk ke dalam darah. Ciri khasnya apa? Dismenornya berat, sakit banget, bisa bikin infertil juga ya, apalagi kalau di ovarium. Menoragi, mensnya jadinya banyak. Kalau mau mens sebelumnya beberapa kali sebelumnya anu dulu kayak spot kayak bercak-bercak dulu. Terus siklusnya memendek, jadi mensnya lebih banyak. Gejala organ spesifik tergantung organnya di mana. Misalnya dia endometriosisnya di kolon misalnya ya. Jadi tiap dia mens dia juga bisa hematokezia. Kalau dia di paru tiap dia mens dia batuk darah gitu. Kalau adenomiosis berarti endometrium yang ada pada miometrium. Uh, Mirip dong, mirip kayak mioma ya berarti. Bedanya kalau di mioma tumornya isinya miometrium. Tapi kalau di adenomiosis tumornya isinya endometrium. Berarti sama-sama membesar dong pas kamu cek, oh ya membesar gitu kan. Bedanya kalau tadi si mioma membesarnya itu kan nggak difus. Ada kayak oh, bagian sini nonjol gitu kan. Tapi kalau di adenomiosis membesarnya difus gitu. Oke? Soal. B bukan. Oke, kenapa? Ada itu, ada nyeri teknya. Dianya ini sih Kak, nyeri tekan pada pergerakan serviks. Terus ada demam sama ada keputihan. Apa? Wah, bukan Kak. Oke, ada debrisnya ya, berarti ada pushnya.
Kalau uterus membesar, DD-nya apa? Arek, kok tadi kalau uterusnya membesar, DD-nya apa aja? Biom. Kalau nggak miom, DD-nya apa kalau nggak miom? Barusan. Yang Aden. metode terakhir, Adeno. adenomyosis. Nah, kalau ini permukaannya tidak rata, berarti nggak diffus, berarti yang apa? Biom. Miom. Kalau adenomyosis, pembesarannya dia diffus. Nah, ini yang mana berarti? Adenomyosis. Oke. Ada keywordnya apa tuh? Torsio. Aliran darah menurun. Ya, aliran darah menurun, berarti torsio. USG ada kisti, anekoik, berarti warnanya hitam, dindingnya tipis, diameternya 3 cm, tanpa septa. Berarti kista apa? Fungsional apa non fungsional? Apa Raf? Yang fungsional nggak sih? Oke, ya benar fungsional. Dindingnya tipis, ukurannya kecil, nggak nyeri. Berarti terapinya apa? Observasi nggak sih? Kurang dari 4 Oke, cm atau asimptomatik. lagi-lagi aliran darah menurun, berarti kasusnya apa? Torsio. Nah, berarti kalau torsio, diapain? Laparotomi segera. Segera. Yes. Pemeriksaan awal yang wajib apa Rek, tadi? Yang transvaginal. Vaginal. Yes, USG. Ada cairan bebas banyak di rongga abdomen, berarti apa yang terjadi? Betul. Ruptur yang mana tapi? Itu cairan aspirasinya? Mucinus nggak sih? Oh, Itu mucinous. pecah, ruptur tinggi. Ya, yang apa? Resikonya tinggi buat ruptur juga. Tadi teori endometriosis. Yang mana? Yang infeksi pelvis nggak sih? Infeksi pelvis itu apa? PID dong. Metaplasia bukan nggak? Spermatozoal. Telah Hiperplasia endometrium. tebak naik kabarek. Implantasi. C. Ya, karena apa? Tadi Retrograde. mensnya balik ke atas. Makanya nggak boleh ngewek kalau lagi mens. Nanti darahnya balik ke atas. Nanti bikin endometriosis. Jadi kalau kamu lagi mens, ojo kayang yo, Rek. Kok darahnya gak balik ke atas. Apa tadi terapinya kalau endometriosis di ovarium? Berarti endometrium kan? Eksisi. Hmm, PNRH. yes. Kalau eksisi pun, eksisinya nggak harus yang apa, yang selektif.
Tidak ada tanda abses, berarti belum TOA. Berarti obatnya apa? Yang oral tunggal. Yes, kalau TOA harus dioperasi sama dikasih antibiotik. Tiga-tiganya IV. Memiliki 3 anak dan tidak ingin menambah, berarti diapain? B. Total. Sterektomi. Udah baik aku kasih clue loh. USG-nya tuh Buffalo P menyebar, berarti apa? PID. PID-nya PID kronik. Salpingitis. Salpingitis. Yes. Salpingitis. Soalnya tuh Buffalo P. Kalau ini jinnya apa ganas? Ganas. Oke, berarti cek apa? Tambahkan pemeriksaan apa? CA CA 125 125. Udah.